LPK Bahtera Mitra Unggulan bagi raport atau sertifikat hasil tes ujian siswa. Proses kegiatan ini dilaksanakan di lapangan milik lembaga dan dihadiri seluruh siswa dan langsung ditangani Ibu Desi Manajer Operasional LPK Bahtera Mitra Unggulan, sekaligus merangkap kepala sekolah, Senin 30 September 2025. Setelah ujian, siswa mendapatkan sertifikat atau pembagian raport, tujuannya guna evaluasi setiap bulan dengan memberikan soal-soal materi sesuai bab yang harus dievaluasi. Siswa lolos ujian melalui beberapa tahap, 3 bulan pembelajaran secara dasar, kemudian 2 bulan waktu pengambilan sertifikat bahasa, dilanjut tahap interview. LPK Bahtera Mitra Unggulan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Dukuh Turi, berdiri tahun 2024 dan telah memberangkatkan 68 siswa di beberapa negara tujuan, ujar Desi Manajer Operasional LPK Bahtera Mitra Unggulan. Dari Kabupaten Tegal, Agung mengabarkan. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Desi. Di sini saya sebagai manajer operasional LPK Bahtera Mitra Unggulan Tegal, sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas divisi pendidikan di LPK SO Bahtera Mitra Unggulan ini. Ya, visi kami yaitu yang pertama menjadi lembaga pelatihan kerja swasta terkemuka di Indonesia dengan mencetak sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di pasar global. Kemudian misi kami yaitu menyediakan program pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional terutama negara Jepang. Membekali peserta dengan keterampilan teknis, komunikasi dan pemahaman budaya negara tujuan. Meningkatkan profesionalisme peserta melalui etika kerja yang kuat, memberikan layanan administrasi dan pendampingan yang menyeluruh untuk proses persiapan kerja ke luar negeri. Ada berapa kelas, Bu, di dalam LPK Bahtera Unggulan ini? Baik, untuk kelas pada saat ini ada 4 kelas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama untuk pemula itu dimulai dari hiragana katakana, ada di kelas 1. Kemudian di kelas 2 ada materi selanjutnya yaitu di bab 5 sampai dengan bab 7, dari bab 5 sampai bab 13. Kemudian di kelas 3 ada bab 14 sampai bab 25. Kemudian ada kelas pengambilan sertifikat bahasa level N4 atau GFT E2 basic. Jadi total semuanya ada 4 kelas. Dalam ujian itu apakah akan mendapatkan sertifikat atau pembagian rapot? Itu tujuannya untuk apa, Bu? Ya, yang pertama kami setiap bulannya akan selalu mengadakan evaluasi terhadap siswa dengan memberikan soal-soal materi sesuai bab yang harus dievaluasi untuk setiap kelasnya. Tujuannya supaya kita dari pihak LPK sendiri mengetahui sejauh mana siswa itu belajar dan berkembang pada setiap bulannya. Selain itu juga memberikan apresiasi kepada siswa yang telah bersemangat belajar di sini. Di dalam pembelajaran itu sendiri, manakala siswa itu sudah lulus, itu akan mendapatkan suatu job atau gimana, Bu? Ya, untuk siswa yang sudah lolos itu di sini ada 3 bulan pembelajaran, itu pembelajaran secara dasar. Kemudian 2 bulan waktu untuk pengambilan sertifikat bahasa. Jadi otomatis setelah mendapatkan sertifikat bahasa, maka siswa akan diarahkan untuk interview job. Adapun jobnya itu ada di bidang kensetsu yaitu bidang konstruksi, ada di bidang nogyo yaitu perikanan, ada di bidang gyogyo di bidang perikanan, ada juga kaigo itu di perawat lansia ataupun job yang lainnya. Harapan LPK sendiri terhadap siswanya itu seperti apa, Bu? Harapan sendiri untuk siswa yaitu karena kita bekerja di negara orang, yang pertama satu, mereka dapat mengumpulkan uang yang sesuai cita-cita mereka. Yang kedua, setelah pulang dari Jepang mereka dapat menerapkan cara kinerja orang Jepang dan menjadi bisnismen di Indonesia sendiri demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di Indonesia.